Soal yang pertama. Bapak Agus sebagai guru kelas mengalami kesulitan dalam mengelola kelas karena siswa sering berisik dan mengganggu proses pembelajaran. Setelah berdiskusi dengan siswa, disepakati beberapa aturan kelas, termasuk sanksi bagi yang melanggar. Namun, beberapa siswa tetap tidak mematuhi kesepakatan. Apa langkah terbaik yang selanjutnya harus dilakukan Bapak Agus? A. Memberikan hukuman fisik kepada siswa yang melanggar. B. Mengabaikan pelanggaran dan melanjutkan pembelajaran. C. Meminta bantuan kepala sekolah untuk memberikan hukuman yang lebih berat. D. Mengevaluasi kesepakatan kelas bersama siswa dan mencari solusi bersama. E. Mengganti kesepakatan kelas dengan aturan yang lebih ketat tanpa melibatkan siswa. Untuk jawaban yang paling tepat adalah yang D. Mengevaluasi kesepakatan kelas bersama siswa dan mencari solusi bersama. Kenapa jawaban yang B? Karena untuk jawaban yang A, memberi hukuman fisik itu dilarang ya. Selanjutnya, mengabaikan pelanggaran dan langsung melanjutkan pembelajaran juga ini salah. Yang C, memberikan hukuman yang lebih berat, ini juga salah. Kalau yang E, mengganti kesepakatan kelas tanpa melibatkan siswa. Yang tanpa melibatkan siswanya yang salah, karena di sini perlunya kesepakatan kelas bersama siswa. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Soal yang kedua. Ibu Susi sebagai guru kelas ingin menanamkan kebiasaan membaca di kelasnya. Ia mengajak siswa membuat kesepakatan bersama tentang waktu membaca, tempat membaca, dan jenis buku yang dibaca. Namun beberapa siswa masih sulit berkomitmen. Apa langkah terbaik Ibu Susi selanjutnya? A. Memberikan hukuman kepada siswa yang melanggar kesepakatan. B. Mengabaikan kesepakatan dan memaksa siswa membaca buku tertentu. C. Meninjau kembali kesepakatan bersama, mencari akar masalah, dan membuat penyesuaian. D. Menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada siswa untuk mematuhi kesepakatan. E. Memberikan hadiah kepada siswa yang selalu mematuhi kesepakatan. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Meninjau kembali kesepakatan bersama siswa, mencari akar masalah, dan membuat penyesuaian. Untuk jawaban yang A sama yang B, memberikan hukuman dan memaksa siswa itu salah ya, karena itu akan merusak suasana belajar. Lalu untuk jawaban yang D, menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada siswa juga salah, karena itu juga menjadi tanggung jawab dari gurunya juga. Tanpa dukungan dari guru atau Ibu Susi ini juga kurang efektif. Untuk yang E, memberikan hadiah ini bisa jadi motivasi, tapi nggak mengatasi akar permasalahannya. Yang ketidak komitmenan. Langkah yang terbaik adalah meninjau kembali kesepakatan bersama siswa dan mencari akar masalah serta membuat penyesuaian. Sehingga ini lebih realistis dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Soal yang ketiga. Bapak Denny sebagai
sebagai guru mengamati beberapa siswa sering mengganggu teman saat pelajaran berlangsung. Ia ingin menanamkan kebiasaan saling menghargai dan menghormati di kelas. Strategi apa yang paling efektif untuk mengatasi perilaku tersebut? A. Memarahi siswa yang mengganggu dan memberikan hukuman. B. Mengabaikan perilaku tersebut agar tidak semakin parah. C. Membuat kesepakatan kelas tentang perilaku yang diperbolehkan dan dilarang serta konsekuensi pelanggaran. Yang D. Hanya menegur siswa yang mengganggu secara individual. Yang E. Memberikan tugas tambahan kepada siswa yang mengganggu. Jawabannya paling tepat adalah yang C. Membuat kesepakatan kelas tentang perilaku yang diperbolehkan dan dilarang serta konsekuensi pelanggaran. Untuk yang A, memarahi siswa dan memberikan hukuman, ini akan membuat siswa menjadi takut tetapi tidak mengubah perilaku secara jangka panjang. Lalu mengabaikan, yang jawaban yang B, itu akan membiarkan masalah semakin besar. Jadi ini juga salah. Yang D, hanya menegur siswa yang mengganggu. Ini tidak melibatkan seluruh kelas dalam solusi dan ini menegur secara individual. Ini jelas salah. Lalu yang E, memberikan tugas tambahan, ini bukan solusi yang efektif atas masalah suatu perilaku. Membuat kesepakatan kelas itu harus melibatkan seluruh siswanya untuk menentukan perilaku yang diperbolehkan dan dilarang beserta konsekuensinya. Ini akan dapat membangun rasa tanggung jawab bersama dan mendorong perubahan perilaku yang lebih berkelanjutan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Soal yang keempat. Bapak Joko sebagai guru ingin menanamkan kebiasaan membaca di kelasnya. Ia telah membuat kesepakatan bersama siswa untuk menyediakan waktu 15 menit setiap pagi untuk membaca buku pilihan masing-masing. Namun, beberapa siswa masih sulit untuk fokus dan lebih memilih bercakap-cakap. Strategi apa yang paling tepat dilakukan Bapak Joko untuk mengatasi masalah ini? A. Memberikan hukuman kepada siswa yang tidak fokus membaca. B. Mengabaikan perilaku tersebut dan berharap mereka akan berubah sendiri. C. Memfasilitasi diskusi tentang manfaat membaca dan memberikan contoh model membaca yang baik. D. Mengganti kegiatan membaca dengan kegiatan lain yang lebih menarik bagi siswa. E. Meminta siswa yang fokus membaca untuk menegur siswa yang tidak fokus. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kita lihat yang jawaban yang A. Memberikan hukuman akan menciptakan suasana kelas yang negatif dan kontraproduktif. Berarti ini salah. Selanjutnya yang B, mengabaikan perilaku dan berharap mereka berubah sendiri, itu tidak akan menyelesaikan akar permasalahannya. Jadi ini salah. Yang D, mengganti kegiatan membaca dengan kegiatan lain yang lebih menarik bagi siswa. Mengganti kegiatan ini justru menghindari tujuan awal menanamkan kebiasaan membaca. Jadi ini juga salah. Lalu yang E, meminta siswa untuk menegur siswa yang tidak fokus. Ini dapat memicu konflik antar siswa. Diskusi kelas yang baik itu adalah dengan memberikan contoh yang baik, dengan memberikan contoh yang baik ini akan membangun pemahaman dan motivasi siswa untuk membaca. Bapak Joko juga dapat melibatkan siswa dalam memilih buku bacaan yang menarik bagi minat mereka. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Yang D ini salah. Soal yang kelima.
Di sekolah Matahari terdapat kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan. Tindakan apa yang paling efektif untuk menanamkan kebiasaan menjaga kebersihan lingkungan sekolah tersebut? A. Memberikan hukuman berupa kerja bakti kepada siswa yang membuang sampah sembarangan. B. Mengadakan lomba kebersihan kelas dengan hadiah yang menarik. C. Menciptakan kampanye kesadaran lingkungan melalui poster dan sosialisasi serta melibatkan siswa dalam pembuatan dan pengelolaan tempat sampah. Yang D. Menugaskan petugas kebersihan untuk membersihkan sampah setiap hari. Yang E. Hanya menegur siswa yang membuang sampah sembarangan. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Yang C ini dapat membangun rasa tanggung jawab dan kepemilikan yang kuat terhadap kebersihan lingkungan sekolah, dibanding jawaban yang lainnya yang tidak menyelesaikan akar permasalahannya. Jadi untuk soal nomor 5, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Menciptakan kampanye kesadaran lingkungan melalui poster dan sosialisasi serta melibatkan siswa dalam pembuatan dan pengelolaan sampah. Soal yang ke-6. Bapak Rudi sebagai guru di sekolah mengamati banyak siswa yang sering terlambat mengumpulkan tugas. Untuk mengatasi hal ini, ia dan siswa membuat kesepakatan tentang tenggat waktu pengumpulan tugas dan konsekuensi jika terlambat. Namun, beberapa siswa masih melanggar kesepakatan. Apa yang sebaiknya dilakukan Bapak Rudi selanjutnya? A. Memberikan nilai 0 untuk tugas yang terlambat. B. Mengabaikan pelanggaran tersebut karena sudah ada kesepakatan. Yang C. Memfasilitasi diskusi kelas untuk membahas kembali pentingnya tanggung jawab dan mencari solusi bersama. Yang D. Menghukum siswa yang melanggar kesepakatan dengan tugas tambahan. Yang E. Hanya fokus pada siswa yang patuh dan mengabaikan siswa yang melanggar. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Untuk soal yang A, memberikan nilai 0. Dan yang D, menghukum siswa, itu merupakan pendekatan yang punitif dan kurang efektif dalam jangka panjang. Lalu mengabaikan pelanggaran tidak akan menyelesaikan masalah, berarti ini salah, dan ini juga salah. Selanjutnya yang E, menciptakan ketidakadilan karena hanya fokus pada siswa yang patuh dan mengabaikan siswa yang melanggar. Berarti ini juga salah. Diskusi kelas ini dapat membantu siswa memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan mencari solusi bersama lebih efektif. Bapak Rudi dapat juga melibatkan orang tua siswa dalam proses ini. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Soal yang ke-7. Sekolah Harapan menerapkan program yang bertema Sekolah Ramah Anak dengan menekankan pentingnya komunikasi positif antar siswa. Namun, beberapa guru masih menggunakan pendekatan otoriter dalam mendisiplinkan siswa. Apa yang perlu dilakukan sekolah untuk memastikan konsistensi program tersebut? A. Memberikan hukuman kepada guru yang tidak konsisten. B. Mengabaikan perilaku guru yang tidak konsisten. Yang C. Melakukan pelatihan dan workshop bagi guru tentang komunikasi positif dan pengelolaan kelas yang efektif. D. Membiarkan guru menerapkan metode masing-masing. Yang E. Menyalahkan siswa jika mereka tidak merespon program dengan baik. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Memberikan hukuman dan mengabaikan siswa bukan solusi yang tepat. Jadi ini salah, ini juga salah. Selanjutnya
Membiarkan guru menerapkan metode masing-masing akan menghambat kesuksesan program. Ini juga salah. Lalu yang E, menyalahkan siswa, itu merupakan tindakan yang tidak adil dan tidak efektif. Jadi ini juga salah. Kalau yang C, akan memberikan pemahaman dan keterampilan yang dibutuhkan guru untuk menerapkan komunikasi positif dan pengelolaan kelas yang efektif sehingga memastikan konsistensi program sekolah ramah anak ini dapat berjalan dengan baik. Soal yang ke-8. Siswa kelas 5 sering bertengkar dan berselisih paham. Bagaimana cara guru di sekolah menciptakan lingkungan kelas yang inklusif dan saling menghargai antar siswa? A. Memisahkan siswa yang sering bertengkar. B. Memberikan hukuman kepada siswa yang bertengkar. C. Memfasilitasi diskusi dan mediasi antar siswa untuk menyelesaikan konflik. E. Mengabaikan pertengkaran tersebut. Dan E. Membiarkan siswa menyelesaikan konflik sendiri. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Karena memfasilitasi diskusi dan mediasi antar siswa akan mengajarkan mereka untuk menyelesaikan konflik secara damai dan membangun kemampuan komunikasi serta empati. Opsi lain tidak menyelesaikan masalah dan bahkan dapat memperburuk situasi, seperti memisahkan siswa yang bertengkar, memberikan hukuman kepada siswa yang bertengkar, mengabaikan pertengkaran, dan membiarkan siswa menyelesaikan konflik sendiri. Berarti ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Dan jawaban yang tepat adalah yang C. Soal yang ke-9. Sekolah menerapkan sistem poin penghargaan untuk perilaku positif siswa. Namun, sistem ini kurang efektif karena siswa lebih fokus pada mendapatkan poin daripada pada nilai-nilai yang ingin ditanamkan. Apa yang perlu diperbaiki dari sistem penghargaan tersebut? A. Meningkatkan jumlah poin yang diberikan. B. Memberikan hadiah yang lebih menarik. C. Mengganti sistem poin dengan sistem hukuman. D. Mengintegrasikan sistem poin dengan pembelajaran dan nilai-nilai karakter yang ingin dikembangkan. E. Menghapus sistem poin penghargaan sepenuhnya. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Sistem poin penghargaan harus terintegrasi dengan nilai-nilai karakter yang ingin ditanamkan atau dikembangkan. Poin harus diberikan sebagai pengakuan atas perilaku positif yang mencerminkan nilai-nilai tersebut, bukan semata-mata sebagai tujuan utama. Opsi lain tidak mengatasi akar masalah, yaitu kurangnya integrasi antar sistem poin dan nilai-nilai karakter. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Soal yang ke-10. Bagaimana cara guru membangun komitmen bersama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif? A. Memberikan aturan yang ketat dan sanksi yang berat. B. Mengadakan rapat guru saja untuk menentukan aturan kelas. C. Melakukan diskusi dan membuat kesepakatan bersama antar guru dan siswa. D. Meminta siswa untuk menandatangani kontrak perilaku. E. Memberikan ceramah tentang pentingnya lingkungan belajar yang positif. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Karena kesepakatan bersama antara guru dan siswa penting untuk menciptakan iklim belajar yang positif dan rasa kepemilikan bersama. Semua pihak terlibat dalam proses pembuatan aturan dan komitmen terhadap aturan tersebut. Opsi lain cenderung otoriter dan kurang melibatkan siswa. Ini sifatnya terlalu berat ya, atau otoriter. Ini mengadakan rapat guru saja, lalu meminta siswa menandatangani kontrak perilaku,
dan hanya memberikan ceramah. Jelas ini salah, ini salah, ini salah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, melakukan diskusi dan membuat kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Sekian dari saya. Pembahasan kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.